Kalau gaji kalian itu masih sedikit, aku saranin untuk tidak mengambil rumah dulu. Semoga habis ini aku nggak banyak dihujat ya. Karena menurutku untuk membeli rumah, menyicil KPR, nyicil tanah dulu, nyicil material lah, itu tuh bakal menjadi tanggung jawab seumur hidup di usia produktif kalian gitu loh. Jadi kayak katakanlah kalian nyicil KPR 20 tahun 20 tahun ini, misalkan kalian hidup 60 tahun gitu ya, itu kan hampir sepertiga hidup kalian tuh ya fokusnya tuh ke rumah gitu loh. Kalau misalkan dalam tanda kutip gaji kalian tuh masih sedikit atau penghasilan kalian masih sedikit ya, karena kita kan sebagai property developer ya, kita tuh sangat mempelajari behavior dari market kita ya, dari calon market kita, baik dari yang usianya tuh masih di bawah 30, di atas 30, dari berbagai macam skema, metode pembayaran, terus bagaimana kemampuan mereka, bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana cara mereka menghabiskan uang, bagaimana cara mereka mendapatkan uang, kita tuh pelajarin semua. Dan tentunya kita menemukan banyak problem di sini. Dan kita merasa kayaknya ini deh yang bikin orang tuh bakalan susah untuk memiliki rumah atau membeli rumah di generasi yang sekarang terutama ya. Karena kita pun untuk menyasar target marketnya tuh lebih ke usia 30 tahunan ke atas gitu loh. Karena kita tinggal di kabupaten gitu loh. Kita tinggal di kawasan yang dimana tuh anak-anak mudanya tuh agak kesulitan untuk membeli rumah karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, kalau kalian pengen beli rumah secara KPR, itu tuh ada syaratnya. Yang banyak bank saranin ke aku sebelum nasabah atau calon pembeli, calon bayarnya kita tuh maju ke bank tuh, kita harus menanyakan soal gaji. Nah, gaji ini tuh penting banget. Contohnya, misal kalian beli rumah di harga 300 juta nih, dengan DP 20% atau 15% gitu. Kalau kalian pengen ngambil KPR selama 20 tahun, itu artinya cicilan per bulan kalian tuh di angka sekitar 2 jutaan kecil gitu ya. Anggap aja di sekitar 2,2 juta rupiah per bulan. Kalau misalkan dari bank itu hanya memperbolehkan 30-50% dari gaji, artinya minimal gaji kalian tuh di angka 4,5 juta atau 4,4 juta gitulah. Karena 50%-nya bakalan dipakai untuk nyicil membeli rumah. Beda lagi kalau misalkan cuma boleh 30% dari gaji, artinya kan harus lebih dari 4,5 juta sebulan untuk satu individu ya. Kalau misalkan sebagian besar dari gaji kalian itu dipakai untuk nyicil rumah, ya kalian hidup dengan separuh gaji kalian tuh apakah memungkinkan? Apa kalian nggak nyicil untuk kendaraan bermotor, mobil, terus nyicil buat yang pengen nikah? Terus belum lagi kalau misalkan udah nikah tuh harus nyicil untuk investasi pendidikan anak, investasi kesehatan. Bukan investasi kesehatan sih, lebih ke asuransi kesehatan. Terus belum lagi kita harus mikirin operasional kehidupan sehari-hari, bayar kebutuhan hidup. Itu kan perlu uang yang gak sedikit gitu loh. Jadi ya problemnya nomor satu ada di gaji itu. Dan misalkan pun kalian punya penghasilan tambahan di luar pekerjaan kalian, katakanlah kalian kerja sebagai pegawai tetap, itu per bulannya dapat sekitar 4,5 juta sampai 5 juta gitu ya. Terus kalian punya penghasilan tidak tetap lainnya, misal dari usaha sampingan, freelance misal fotografer, atau misalkan kalian arsitek, atau misalkan kalian punya bisnis ngelesin, atau kalian punya ya penghasilan yang tidak tetap gitu loh, dagang lah segala macam. Katakanlah tambahan ada 3 juta per bulan, itu tuh belum bisa masuk ke hitungan bank kalau misalkan usaha kalian itu tidak memiliki stok barang di rumah gitu loh. Apalagi yang freelance kita ngerjain project dari bayi komputer gitu, itu tuh sulit untuk di approve oleh bank kecuali kalian punya PT ya, itu tuh masih bisa dihitung oleh bank. Ya sometimes kalau bonus dari kerjaan tuh masih bisa, tapi itu dihitung sangat kecil gitu. Kadang cuma dihitung 25% dari bonus. Misal bonus kalian tuh 1 juta sampai 2 juta per bulan, ya berarti kan kalian cuma diperbolehkan untuk menyicil rumah tuh ada tambahan sekitar 250.000 sampai 500.000 gitu ya. Ya itu kan tetap susah untuk mengejar standar rumah yang jauh lebih gede dari rumah yang 300 juta. Dari sini kelihatan nggak problemnya. Oke, kita lanjut lagi ke problem yang kedua, yaitu ada persyaratan sebagai pegawai tetap selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Sekarang pertanyaan gini aja, ada berapa banyak orang yang jadi pegawai tetap selain jadi ASN, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN gitu, atau pegawai perusahaan yang dinilai bagus? Ada berapa coba? Untuk generasi yang sekarang loh, di usia di bawah 30. Aku pastikan kalau sebagian besar dari orang-orang yang kerja di bawah umur 30 tahun sekarang itu kebanyakan tuh masih karyawan kontrak gitu loh. Untuk menjadi pegawai tetap itu kan nggak semudah itu. Dan banyak perusahaan itu yang pengennya memang kontrak modelnya, bukan yang pegawai tetap. Ya walaupun masih ada, cuman susah banget. Dan misalkan yang masih ada belum tentu itu gajinya masuk ke yang aku sebutin di problem nomor 1 itu. Jadi kayak barriernya tuh lumayan gede gitu loh untuk membeli rumah, terutama untuk kalian yang punya gaji masih biasa aja. Dan balik lagi, kok misalkan kalian lolos di problem yang nomor 1 dan nomor 2, kalian juga harus fight lagi dengan kebutuhan hidup setelah kalian membeli rumah. Contohnya ngisi perabot, terus habis itu masih maintenance kendaraan, belum lagi ngurusin anak. Itu kan keperluannya nggak sedikit.
Belum lagi kok misalkan kalian punya cita-cita, wah semua orang kan punya cita-cita pengen rumah yang bagus, pengen punya rumah yang gede, yang punya taman belakang besar, yang pengen punya peliharaan terus bisa lari-lari gitu. Ada yang pengen punya kolam renang, garasi gede, man cave gitu. Wah, itu tuh untuk mencapai ke sana kan tentunya kita harus mengakali kedua problem ini. Tapi kan jangan lupa masih ada problem yang ketiga, kehidupan setelah membeli rumah. Nah, ini tuh juga nggak kalah penting. Karena membeli rumah itu bukan tujuan akhir. Membeli rumah itu bukan pencapaian yang harus kalian prioritaskan. Karena kalau kalian hanya memprioritaskan pembelian rumah tok tanpa kalian memikirkan untuk masa depan yang lain, gak usah aku kasih contoh ya. Karena aku yakin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini itu juga sudah memikirkan tentang hal-hal ini ya. Jadi kalian harus tetap pos-posin keuangan kalian. Kalian harus atur, kalian punya penghasilan, kalian punya gaji, supaya kalian bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana gitu loh. Nah, setelah kita mencermati segala problem yang ada ini, kalau saran dariku, kalau kalian pengen beli rumah, kalian jangan fokus di rumahnya, tapi kalian fokus di income-nya kalian dulu. That's the only key menurutku. Itu menurutku adalah kuncinya. Bukan gaji ya, tapi income. Karena gini, kalau misalkan kalian punya income yang besar, misal dalam sebulan tuh kalian bisa ngerjain project senilai 100 juta gitu, itu kan bakalan membawa kalian tuh memiliki step yang jauh lebih besar daripada kalian hanya mengandalkan gaji. Nah, caranya gimana? Ya itu kalian pikirin sendiri. Karena untuk membeli sesuatu barang yang mahal, sesuatu barang yang sulit untuk didapat, kalian juga harus memikirkan cara yang tidak biasa. Kalau kalian hanya mengandalkan cara yang biasa-biasa, misalkan mengandalkan dari gaji doang gitu, terus untuk membeli rumah, ngangsur rumah, itu tuh bakalan susah dan bakalan ngap banget. Jadi kalian harus memikirkan cara yang lain. Kalian harus nge-hack sistem, kalian harus berpikir out of the box, gimana caranya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dengan usaha yang sama, dengan kalian mendapatkan gaji yang standar. Itu PR-nya. Tentunya dengan cara apa? Ini dulu. Nah, kalau misalkan pun kalian hanya mengandalkan menjadi karyawan, kalian hanya mengandalkan sebagai pekerja biasa, itu bisa dilakukan. Kalian bisa kejar profesi sebagai sales and marketing. Pokoknya kalau misalkan kalian bisa menjual sesuatu, menjual produk, katakanlah properti gitu ya, kalian bisa menjual properti seharga 2M ke orang yang jauh lebih mampu daripada kalian. Kalian tuh bisa menghasilkan uang yang lumayan gede, karena fee-nya itu sekitar 2-3% dari setiap penjualan rumah. Coba bayangin, kalau misalkan kalian jual rumah 2M gitu ya, berarti kan minimal kalian tuh dapat fee marketing tuh senilai 40 juta dalam sebulan gitu. Katakanlah kalian bisa jual 1 unit rumah. Itu yang aku maksud, kayak dalam satu project kalian bisa mendapatkan uang yang banyak gitu loh. Jadi nggak ngandalin gaji bulanan doang atau penghasilan bulanan. Kalau misalkan pun kalian hanya mengandalkan gaji atau penghasilan bulanan, kalian cari kerjaan yang spesifik yang tidak bisa dilakukan banyak orang, yang memerlukan keahlian khusus, yang membuat orang tuh kayak mau hire kalian karena ya susah untuk cari orang yang sepintar ini atau seahli ini gitu loh. Nah, kerjaannya apa aja kalian bisa kulik sendiri ke channel yang lain atau ke orang-orang yang lebih ahli daripada aku. Pokoknya intinya coba cari penghasilan yang lebih gede, atau kalian bisa usaha. Nah, ini yang aku maksud kok. Misalkan kalian uangnya masih sedikit, masih ngepas, itu tuh jangan dibuat DP rumah langsung, tapi mending tabungannya tuh diputerin lagi supaya jadi aset atau supaya jadi usaha yang bisa memberikan penghasilan tambahan. Kayak yang aku katain tadi, nomor 1 adalah income-nya dulu dinaikin, penghasilan. Loh, tapi kok bukan gaji? Nah, ini aku jelasin. Kalau misalkan penghasilan kalian tuh bisa di atas rata-rata, kalian punya aset usaha, terus kalian punya rekening koran yang oke di mata bank, kalian tuh bisa ngambil kredit usaha rakyat contohnya. Itu tuh maksimal cuma 5 tahun di bank tertentu ya, dengan nilai maksimalnya tuh 500 juta katakanlah seperti itu. Kalau kalian bisa ngambil KUR ini, itu bunganya jauh lebih rendah daripada KPR. Tapi kalian nyicilnya harus dalam waktu yang lumayan singkat gitu loh, di bawah 5 tahun. Atau kalian bisa nyicil langsung ke developernya dengan konsep cash bertahap namanya. Nah, biasanya kalau developer yang aku kenal maksimal cash bertahap itu di 3 tahun. Nah, kalau kalian bisa nyicil ke developernya lebih murah lagi. Tapi kan nyicil per bulannya nggak murah gitu loh. Kalian harus siapin dana yang lumayan. Kayak misalkan kalau kita beli rumah di harga 300 juta, itu tuh berarti kita harus siapkan duit angsuran per bulannya tuh sekitar 5-8 juta per bulan gitu loh. Nah, itu mungkin kalau di kota-kota gede kayak Jakarta, Surabaya, yang dimana kayak perputaran ekonominya tuh lumayan gede, itu masih memungkinkan. Tapi kalau untuk di kabupaten, kalian harus benar-benar kerja ekstra atau memikirkan penghasilan tambahan yang jarang dipikirkan oleh kebanyakan orang, dan kalian harus membuka peluang itu supaya bisa nge-hack sistem ini dengan waktu yang sama. Kalian memiliki penghasilan yang lebih gede daripada orang biasa gitu loh. Jadi use your brain. Karena dengan cara yang seperti ini tuh menurutku lebih
safe, lebih demokratis. Jadi intinya kalau misalkan kalian ngambil KPR tuh nggak yang setiap hari makan garam, yang nggak setiap hari tuh harus ngirit-ngirit supaya kalian tuh bisa aman untuk nyicil ke bank, supaya rumahnya tuh nggak kesita kalau misalkan kalian tuh nyicilnya tuh macet gitu loh. Karena yakin deh kalau misalkan kita ngomongin cuman setahun 2 tahun tuh kayak nyicil motor tuh nggak terlalu kerasa gitu. Tapi kok 20 tahun, apalagi yang pengen berkeluarga itu kan tanggung jawab dari tahun ke tahun semakin bertambah ya. Kalian tanggung jawabnya nggak cuman KPR doang, tapi harus memikirkan yang lain-lain gitu loh. Kalau yang child free mungkin lumayan enak gitu loh, dia nggak punya tanggungan masa depan anak gitu. Tapi yang punya anak gitu kan, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial kalian di kemudian hari menurutku. Jadi benar-benar harus dimatangkan, harus dihitung. Jangan takut ngitung, walaupun biayanya itu terlihat besar gitu, tapi kalau memang kemampuan cari duitnya kalian tuh mumpuni, ya itu bakal ke cover semua. Kalau misalkan kalian udah mencapai di penghasilan tertentu yang income-nya tuh lumayan gede, pasti kayak kalian bakal nggak nyangka gitu loh. Mungkin beberapa tahun sebelumnya tuh kalian ngerasa penghasilan kayak gini tuh nggak mungkin, tapi kalau misalkan kalian kemampuan terus pengetahuannya semakin bertambah dan kalian benar-benar niat untuk cari duit, itu tuh possible gitu loh. Karena aku kenal beberapa orang yang bisa mencapai level tersebut. Ya menurutku kayak, kok bisa ya orang kepikiran untuk cari duit model seperti ini ya? Kok bisa ya orang beli kayak begini dalam waktu sekian tahun, terus dalam waktu yang singkat gitu, yang berkarirnya tuh bisa melonjak banget ya? Karena mereka menggunakan cara yang tidak biasa, yang orang kebanyakan tuh nggak mau ngelakuin gitu loh. Dan orang kebanyakan nggak kepikiran juga, dan hanya orang-orang tertentu doang yang mau mencapai ini gitu loh. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga ada yang nggak setuju sama aku karena beda pandangan gitu ya. Cuman menurutku kayak aku pengen ngasih gambaran aja ke kalian, untuk membeli rumah tuh jangan terpaku hanya ke bunga KPR yang tinggi, bunga KPR yang fluktuatif banget. Terus kayak banyak media yang bilang millennials, Gen Z kesulitan untuk membeli rumah. Kalian jangan langsung percaya dengan statement seperti itu gitu loh, karena masih banyak cara yang lain untuk bisa mendapatkan rumah impian kalian. So that's it. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video-video yang lainnya dan tips-tips pandangan agak nyeleneh lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.